Mohon izin Pak Kapolda, ini saya mohon maaf, kok ketoknya gak gayeng munggah dikai jula-juli kok kono tak baleni ono meneh. Roti mari isine sele anek tuku putu no pasar gede. Hah, enak toh? TNI Polri lan Pesilate nek wis bersatu aman lancar pembangunane. Nah, enak toh? Ngono-ngono ayo kewajibane. Ono klenteng dikliceni, ono polisi ganteng, bayaran tek dipotong BRI. Hop. Ayo Kak, rene Kak. Madiun. Ya, terima kasih. Numpak dokar ning Madiun. Para pendekar, ayo sing rukun. Allahumma amin. Satu pantun Kak, perlu ini pesan-pesan saya sampaikan untuk rekan-rekan pendekar sesama kita. Pantunnya begini. Gak apa-apa, aman, terkendali. Tenang saja, tenang. Pantunnya begini. Gitu. Kalaulah kupat dimakan sendiri, mendapat 4 emoh dibagi. Kalau pesilat rajin mengaji, menjadi pejabat, insya Allah tidak korupsi. Ya, asik loh. Yang kedua, jangan aneh, niki 4 cincin dari Kediri, Salak Podoh dari Pulau Bali. Pesilat cantik, rajin mengaji, mendapat jodoh polisi yang baik hati. Ya. Madiun, acara yang akan dihadiri oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. DRS Haji Anas Yusuf, Diplomat Kriminal SHMHMM, Forpinda Jawa Timur, Ketua Paguyuban Pencaksilat, Ketua Perguruan Pencaksilat, kelompok Wali Kota Madiun Seniman Bambang Kota Irianto Madiun SHMM bekerja serta sama dengan Bupati Polres Madiun Kota Muhtarom ini mempersembahkan untuk mewujudkan Madiun sebagai kampung pesilat. Dan dapat kami informasikan juga beberapa rangkaian acara pada malam hari ini, antara lain adalah pembukaan, peragaan pembuka oleh warga perguruan pencaksilat yang tergabung dalam Paguyuban Pencaksilat, pengukuhan sesepuh warga kehormatan Paguyuban Pencaksilat Madiun, penata tari pembacaan pernyataan bersama, sambutan dari Kapolda Jatim, peragaan pencaksilat, pemberian piagam penghargaan, serta uang pembinaan kepada seluruh perguruan yang tergabung dalam Insinyur Yoyo serta penutup. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pemirsa. Selamat malam dan selamat menyaksikan. Ide acara AKBP Farman SH SIK MH Kapolres Madiun Kota. Pada cerita ini dikisahkan tahun 1590 Kerajaan Purbaya mendapat tantangan dari Danang Sutawijoyo, Raja Mataram. Untuk mempersiapkan perlawanan terhadap Raja Mataram, Kerajaan Purbaya di bawah kepemimpinan Raden Ayu Retno Dumilah melakukan gladi peperangan. Pada saat yang telah ditentukan, Raja Mataram menyerang Kerajaan Purbaya. Retno Dumilah bersama pasukannya dapat bertahan, bahkan dengan menggunakan keris tundung Madiun, maka pasukan Mataram dapat dipukul mundur. Dari kemenangan tersebut, Kerajaan Purbaya dirubah namanya menjadi Madiun. Nah, para pemirsa yang budiman, selamat menyaksikan.
Hadirin yang berbahagia, mengawali acara biasa disebut sebagai cucu ing lampah atau Subo Manggolo. Subo Manggolo membawa gunungan yang berarti adalah jagat. Jagat dan isinya. Jagat ada dua, jagat besar dan jagat kecil. Jagat besar adalah jagat yang sesungguhnya, sedangkan jagat kecil adalah hati manusia. Bentuk gunungan seperti hati yang isinya berbagai macam binatang, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan berbagai hal yang menunjukkan isi hati seseorang dengan berbagai macam corak. Dan tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, geladi peperangan salah satunya juga menggunakan bela diri tangan kosong. Ketika hati seseorang memiliki kehendak, maka hati tersebut dihiasi dengan amarah, supiah, alwamah, mutmainah yang membawa apakah baik ataukah menuju kepada pikiran yang buruk. Dan inilah persembahan gerak lincah olah tubuh para pendekar dalam kolaborasi Paguyuban Pencaksilat Madiun sebagai simbol kerukunan, kebersamaan, kekompakan dan kesulitan dari 11 perguruan pencaksilat yang ada di Madiun dalam satu wadah Paguyuban Pencaksilat Madiun. Pencaksilat adalah seni bela diri yang merupakan warisan dari nenek moyang, tentu adiluhung, dan merupakan bagian dari budaya bangsa yang patut harus kita lestarikan. Berbagai macam aliran silat memang tumbuh dan berkembang, tapi satunya hati dalam perbuatan perkataan yang membuat keutuhan di antara kita untuk berbakti pada bumi pertiwi. Gerakan ini menunjukkan jurus serangan dan tangisan, di mana bagaimana serang ke depan, menangkis ke samping kanan, menampis ke samping kiri, kemudian mengintai terhadap lawan, karena mereka berjanji musuh tidak dicari, ada musuh tidak akan lari. Begitulah sikap seorang pendekar. Begitu gerakan yang kompak, begitu gerakan yang bagus, begitu gerakan yang menunjukkan satunya hati dan satunya perbuatan dan pikiran. Pada tingkatan bela diri, kita tidak hanya ilmu kanugrahan, tapi juga diberikan ilmu ketenangan jiwa, di mana pada saat kita huakang menyatukan alam dan pikiran yang menyatu kepada kita, maka bela diri itu pada posisi yang paling tinggi. Bagaikan kalau kita sebuah ilmu disebut ilmu rasa sejati atau sejatining rasa, cipto manunggaling rasa pangruwating riyu, sastro cindro ayuning rat lebur dening pangruwating riyu. Hadirin, begitulah gerakan kekompakan para pesilat dari Madiun dengan satunya kata dalam perbuatan. Ayo kita kasih dengan tepuk tangan untuk para pesilat kita. Di belakang pesilat terdapat Subo Manggolo yang membawa gunungan yang berarti menyatukan alam semesta ini dengan satu rasa, yakni dengan memakai kekuatan prana atau kekuatan dari udara. Ketika disatukan, maka akan melahirkan sebuah kekuatan yang luar biasa, bahwa alam pun dapat disatukan, alam pun dapat dikendalikan, musuh pun dapat dihadapi. Tapi sekali lagi tetap dihadapi dengan hati yang sabar, pikiran yang jernih. Gerakan-gerakan ini penuh dengan filsafati yang menggambarkan bagaimana kehidupan manusia. Jurus-jurus ini pun diramu dengan diracik yang bagus berdasarkan karakter bangsa Indonesia yang memiliki kepribadian Pancasila.
dan Pancasila berarti merupakan budaya bangsa atau kristalisasi budaya bangsa yang diakui kebenarannya dan bertekad untuk melaksanakannya. Satu tekad, satu perjuangan para peseliat Tari Madiun. Gerakan ini menunjukkan bagaimana seseorang adalah tangkis. Walaupun demikian tetap sikap yang andap, asor, sopan, santun. Tepuk tangan sekali lagi untuk para pesilat kita. Dan saya laporkan kepada Bapak Kapolda bahwa anggota Polri di sini, Madiun maupun Madiun Kota, semuanya bisa bersilat. Termasuk saya bisa bersilat lidah. Kelihatan di depan. Ini adalah Subo Manggolo yang membawa gambar gunungan yang menguasai jagat, dan ini melambangkan bagaimana ketika prajurit-prajurit Retno Dumilah untuk berlatih bergeladi pertempuran. Dengan gegap gempita langkah ke depan, wajah yang berseri, sorot mata yang tajam penuh arti, menatap kehidupan ini dengan penuh berani, tapi tetap dilambari dengan hati yang suci. Umbul-umbul berwarna merah putih. Umbul-umbul merah putih ini berasal dari kerajaan Mojopahit yang juga tertulis dalam negara Kertagama. Merah yang berarti berani, putih berarti suci. Situasi ini menggambarkan bagaimana ketika geladi pertempuran pada zaman kejayaan Retno Dumilah dengan kerajaannya yang bernama Kerajaan Purbaya. Ada pasukan keris, ada pasukan tumbak, ada juga pasukan panah. Pasukan tempur digeladi dengan kelompok-kelompok pasukan, antara lain pasukan keris, pasukan tombak, dan juga pasukan panah. Dari masing-masing memiliki jurus-jurus andalan yang membuat taktis dalam pertempuran. Hadirin yang berbahagia, para peraga ini adalah para seniman dan seniwati pelajar gabungan sekota Madiun, menggambarkan bagaimana ajar memanah, bagaimana kepiawaian memegang keris, dan bagaimana kita membawa tombak. Gerakan ini menggambarkan bagaimana kita memiliki sikap dalam pertempuran. Persiapan akan melempas panah. Ya. Sedangkan yang baru masuk adalah prajurit pria yang masih usianya muda. Mengapa berusia muda? Karena masih SMA. Kalau perguruan tinggi usianya agak tua. Nah, inilah para hadirin kelompok dari Retno Dumilah beserta para dayang-dayang yang keluar dari para tamu. Surep Boto Pitono anenggih pundhita ingkang kaikuwati dosa purwa iku araning sawiji adilinwih dosa 10 purwawitan senadyan kathah titahing Bathara. Sinangga ing praptiwi kasowan ing aksara sapit ing samudra kathah ingkang sami hanggana laras.
ini adalah yang menjalankan bedayan dari anak-anak atau adik-adik SMA. Semuanya di make up dengan wajah yang sama, sehingga saya sendiri lupa siapa namanya satu persatu, sehingga tidak saya sebutkan namanya. Ya, kita ikuti begitu lemah gemulainya mereka dengan alunan lantunan suara gamelan. Sebet biar katalito wau hanenggih ing Praja Purbaya ya ingkang samangke sinebut Praja Madiun. Nalika samono ana wanita Sulistya ing warna kang jejuluk Retna Dumilah. Retna Dumilah salah sawijining wanita kang anduweni kaprajuritan kaya dene Dewi Srikandi. Nalika semono Praja Purbaya anggadhahi tantangan saking Danang Sutawijaya ing tlatah Mataram. Nanging boten geter Retna Dumilah, malah ngempalaken sedaya para kawula adadosaken prajurit sami kalaksanaken gladen kaprajuritan. Hanenggih kang cinarita ing Praja Purbaya nalika samangna Retna Dumilah kang Sulistya ing warna nanging anggadhahi ngilmu ingkang sanget adiluhung ambabar mating sakabehing para prajurit ingkang kagladi. Rep sidem permanem tanhana sabane walang kanalisik kayon gegodhongan tanhana ubah samirana datan wampah. Hamung suarane ngadi kriya pandhe gending miang gemblak emasan kang anyambut karti. Pating jalengklang pating jalengkling ibal ganti lir madyaning pawiwahan. Rep nalika samono Retna Dumilah pun ngangkoso ambabar kasekten ngumpulaken kegiatan mongko kalebur Danang Sutawijaya saking Mataram. Meh lali aku sampeyan. Saking Mataram kula kadhepuk mundur kaing Danang Sutawijaya kamenangan wonten ing Retna Dumilah Madiun 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 Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti Jaya Jaya Wijayanti Nirbaya Nirsambikala. Ternyata Retna Dumilah tidak hanya piawai dalam bertempur mengatur strategi peperangan, tapi Retna Dumilah merupakan sosok yang disegani, yang memiliki karismatik. Begitu cantik jelita bagaikan bidadari yang menjelma turun di muka bumi. Hadirin sekalian, rangkaian kita ikuti bagaimana pagelaran sindra tari Tundung Madiun yang menggambarkan Retna Dumilah seorang putri tapi yang sakti berhati yang suci. Retna Dumilah saat sekarang menjiwai kepada generasi muda yang ada di Madiun maupun Madiun Kota, sehingga tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling menyerang, tidak ada lagi yang saling mencekam. Yang ada adalah Madiun, kota yang aman, lancar, tertib, dan terkendali. Yang ada adalah Madiun yang penuh dengan berkah rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalika samono Retna Dumilah sampun amlebet wonten ing panti busana.
sarwaken kanthi sesanti mugi tansah pinarahayu wilujeng kalis ing sambikala murah rezeki seger waras termasuk membawa acara nih akeh rezeki nih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih, silahkan untuk dilanjutkan acara berikutnya. Terima kasih Bapak Kompol Dedi, Kabak Sumda Polres Madiun Kota. Sebelumnya kami informasikan bahwa pagelaran yang tadi kita saksikan insya Allah nanti bulan November akan diundang ke Jakarta, tepatnya di Taman Mini dalam acara pagelaran seni tingkat nasional. Selamat